Share screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Wah, Pak Sari, selamat pagi. Sehat ya Pak Sari? Selamat pagi, sehat Pak Gus. Tinggi. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Ini saya mau presentasi tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sini meliputi 3, yaitu lingkungan yang mempengaruhi lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Kita lanjutkan selanjutnya untuk budaya positifnya. Nah, ini kemarin terakhir saya mempelajari tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid dalam mencapai visi dan tujuan bersama. Memberi kesadaran kepada murid untuk menanamkan motivasi atas kesadaran sendiri, yaitu motivasi intrinsik karena berasal dari diri sendiri. Guru menerapkan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Untuk itu, guru perlu memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku anak, sehingga murid tidak merasa malu dan dihakimi. Ini budaya positif, kita menerapkan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang biasanya terjadi antara guru dengan murid dalam proses pembelajaran. Kalau di sana suaranya kedengaran ya Bapak Ibu videonya? Dengar, Pak. Terdengar ya? Oke, Pak, dengar. Oke, jelas. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, posisi kontrol, pemberi hukuman, pemberi merasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Terus teman, pemantau, manajer. Yang ketiga, kebutuhan dasar untuk siswa atau kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang keempat, keyakinan kelas. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Yang kelima, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ini langkah-langkahnya untuk segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut slide selanjutnya.
Ini slide selanjutnya. Hal-hal yang menarik di luar dugaan saya, yaitu satu, setiap anak adalah dengan berbagai keberagamannya. Dua, setiap tindakan anak adalah memiliki alasan. Tiga, setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap kesalahan memerlukan penanganan yang tepat, bukan hukuman yang dijatuhkan. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Ini slide selanjutnya lagi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya berusaha selalu mencoba memposisikan diri berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Tiga, yaitu pengalaman. Seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu baik di lingkungan kelas maupun di sekolahan. Dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya positif, sehingga saya memerlukan suatu pendekatan yang khusus dalam mensosialisasikan hal tersebut dengan teman sejawat. Gimana Bapak Ibu, ini untuk sinyal saya atau suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ini Lancar, bagus, iya, lancar. soalnya ini Jelas, bagus. soalnya ini lagi hujan deras, ini sinyal agak susah. Jadi alhamdulillah ini. Gih, ini lumayan gerimis. Oh, di sana gerimis ya. Saya Ini lanjutkan. baru Waduh. Yang penting sehat ya, Pak ya. lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Siap. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri saya sebagai manajer, guru memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan setiap solusi permasalahannya. Itu untuk segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yang sudah
ada di lingkungan kelas dan sekolah, saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi seorang guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah, menuju posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut slide selanjutnya. Nggih, Pak. Nggih. Lanjut nggih niki nggih. Siap. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ini jawabannya. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol, yaitu sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa apa yang saya lakukan adalah benar dengan tindakan yang saya berikan kepada siswa. Ternyata hasilnya yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan saya merasakan bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat menyelesaikan kesalahannya. Kita lanjut lagi. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dan juga terpenuhi sarana sekolah yang memadai. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan sekali agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana atau sarpras ini ya, sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Pasti di sekolahan Bapak Ibu untuk sarprasnya sudah memadai semua ya. Ya, Pak. Oke, kayaknya tadi suara wakil sarpras. Nah, ini slide selanjutnya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Latar belakang. Di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren, budaya di luar
tanpa mengkaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai yang dianut dan yang diyakini sekolah. Tujuan yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur. Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Peserta mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yaitu dari orang tua dan warga sekolah. Lini masa tindakan, sosialisasi kepada warga sekolah tentang budaya positif. Guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Menumbuhkan dan menanamkan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Nah, ini untuk yang PPT yang pertama sudah selesai. Nanti saya lanjutkan untuk PPT yang kedua. Untuk itu saya mau tanya dulu tentang penjelasan saya tadi. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham semua. Kita lanjut yang PPT yang kedua. Ini saya carikan dulu dokumennya tadi. Kayaknya di sini. Izin share screen lagi Bapak Ibu ya. Jangan bosen-bosen ini kita mengupgrade ilmunya. Oke, Pak. Ya. Sebentar. Ini PowerPoint-nya. Izin share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Izin share screen lagi. Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk PowerPoint saya? Sudah, Ya, sudah. ini lanjutannya yang tadi Bapak Ibu ya. Kita masih berbicara tentang budaya positif di sekolahan. Dalam mempelajari modul 1.4, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nanti misal kalau ada suara saya kurang jelas boleh boleh Pak, suaranya kurang jelas. Mungkin sinyal karena di sini hujan deras ya. Capaian umum modul 1.4.
Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus modul 1.4 mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, yaitu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional. Lanjut. Hukuman dapat mendisiplinkan, setuju atau tidak ini ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik dalam eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang perubahan paradigma. Ada A dan B, ada Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tulislah benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya atau dengan kuat-kuat. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta. Ini tadi ada benda digenggam. Yang satu menggenggam, yang satu meminta. Meminta dengan segala cara. Bisa membujuk, mengancam, merayu, menyuap, apa saja agar dapat mendapat benda tersebut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengkontrol murid. Nah, sebenarnya ini yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri, yaitu dari intrinsik. Ini makanya di depannya ada kata-kata ilusi.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semuanya ilusi karena murid tergerak itu sejatinya adalah berasal dari dalam dirinya sendiri atau yang dinamakan motivasi intrinsik. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ini stimulusnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan untuk kontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Stimulusnya, responnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makanya ini ada nama, ada yang dikatakan tadi motivasi intrinsik. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya memang seperti itu. Sebelum orang lain tersebut tergugah atau termotivasi untuk bergerak, maka orang lain tersebut tidak bisa dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Disiplin positif, teori kontrol, ini teori motivasi, teori kontrol. Teori kontrolnya di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kita masih membicarakan disiplin positif. Teori motivasi yaitu untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan. Ini untuk motivasinya. Sebentar Bapak Ibu, ini ada gangguan sinyal sebentar. Kita lanjutkan ya ini ya. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini di modul 1.4 kita belajar tentang disiplin, yaitu disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yaitu Socrates dan Plato. Ini orang-orang zaman dulu, ilmuwan-ilmuwan yang sangat hebat. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai tentang kedisiplinan.
Kita lanjut. Tadi kita berbicara tentang segitiga restitusi. Ada gambar segitiganya di sini. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu memiliki langkah-langkah menstabilkan identitas, yaitu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak hanya menghukum, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Itu semua yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolahan, yaitu tentang budaya positif ya. Ini tentang budaya positif di sekolahan yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dengan siswa yang berada di sekolahan. Namanya budaya positif. Terima kasih, ini presentasi saya sudah berakhir. Saya mau minta fotonya. Ini akan saya share, saya foto dulu ya. Bentar. Oke, Pak. Ini untuk dokumentasi. Bukti fisik sangat penting. Ayo, boleh senyum manisnya dikeluarkan semua. Senyum paling manis sejagat raya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Oke, bagus. Sudah Sama-sama. mendengarkan Semoga presentasi saya sukses. tentang budaya positif. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Boleh live dan semoga sukses sehat semua untuk panjenengan. Amin. Amin. Mohon izin lah nih, Izin. Pak. Terima kasih Oke. semuanya. Snacknya dikirim ya nanti. Snacknya menyusul. Matur suwun.